Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Alur tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, mempresentasikan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, menerapkan ketentuan pernikahan dalam Islam bentuk video. Kemudian, kita sepakati kelas ini yang pertama, selama proses presentasi, kalian diharuskan memperhatikan dan menghargai teman kalian yang presentasi. Kedua, selama teman kalian presentasi, tidak diperbolehkan menggunakan HP. Ketiga, apabila ada yang mau bertanya, silakan ajukan tangan, ucapkan salam, sebutkan nama dan nomor absen. 4. Apabila ada yang mau izin keluar, acungkan tangan dan sampaikan apa yang dihendaki. Jadi pernikahan menurut bahasa yaitu al-jam'u, artinya menggabung atau mencampur. Kalau menurut istilah yaitu akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama Islam yang tujuannya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, adapun landasan dari pernikahan dalam Islam yaitu di surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Selanjutnya kita masuk kepada hukum perkawinan atau pernikahan. Pada dasarnya hukum pernikahan itu yaitu mubah. Jadi boleh dilakukan, boleh nikah dan boleh tidak menikah. Dan tidak berdosa kalau tidak menikah. Kemudian hukum pernikahan dihukumi wajib apabila menikah. Hukumnya wajib bagi seorang yang sudah mampu secara lahir batin serta memiliki dorongan seksualitas yang tinggi, sehingga resiko terjerumus ke dalam perzinahan itu cukup tinggi. Kedua, sunnah. Menikah dihukumi sunnah bagi mereka yang sudah mampu secara lahir batin, namun dorongan seksualitasnya tidak terlalu tinggi, sehingga ia merasa masih bisa mengendalikan diri dan tidak dikhawatirkan akan melakukan perzinahan. 3. Haram. Menikah hukumnya haram bagi orang yang punya maksud tidak baik dan menyimpang dari tujuan pernikahan yang suci dan mulia. 4. Makruh. Menikah hukumnya makruh bagi laki-laki yang tidak sempurna kemampuannya untuk berhubungan seksual, seperti mandul, punya penyakit kelamin, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita menuju kepada tujuan pernikahan. Yang pertama, melanjutkan keturunan yang sah, menyalurkan dorongan seksual yang benar. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. 4. Menjadi sumber ibadah yang banyak. 5. Menghindari penyakit kelamin. Dan yang keenam, menjaga kebahagiaan jiwa bersama pasangannya. Selanjutnya kita menuju kepada rukun nikah. Ini yang penting. Yang pertama, rukun nikah itu harus ada calon pengantin, baik itu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Kedua, adanya wali dari calon pengantin perempuan. Ketiga, ada 2 orang saksi, minimal 2 saksi. Keempat, adanya zigot atau akad ijab dan qabul. Kelima, mahar atau mas kawin. Kita rinci kepada syarat pernikahan. Yang pertama, syarat pengantin laki-laki itu harus Islam, balik,
dan berakal, laki-laki, dan tidak dalam ihram haji dan umroh. Kemudian yang kedua, syarat bagi pengantin perempuan. Yang pertama, tidak dalam masa iddah atau masa tunggu, tidak dalam perkawinan dengan orang lain, halal untuk dinikahi, tidak sedang dalam haji atau umroh, dan bukan perempuan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu syarat wali. Yang pertama, beragama Islam, balik, berakal, laki-laki, adil, dan tidak sedang haji atau umroh. Selanjutnya, ada syarat saksi. Yang pertama harus balik, berakal, minimal 2, laki-laki, merdeka, beragama Islam. Yang paling penting yaitu dapat melihat. Yang ketujuh yaitu adil. Selanjutnya, syarat untuk ijab kabul. Yang pertama, ijab kabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Kedua, tidak ditambahi dengan jangka waktu. Keempat, lafaz yang jelas, tidak disangkutkan dengan yang lain. Misalnya, saya nikahkan anakku jika engkau masih pengusaha. Selanjutnya, ada syarat mahar atau mas kawin. Yang pertama, berupa sesuatu yang suci, halal, dan manfaat. Kedua, milik suami. Ketiga, dapat diketahui sifat dan jumlahnya. Kemudian kita menuju kepada hikmah pernikahan. Yang pertama, memenuhi fitrah manusia. Karena pernikahan adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, emosional, dan spiritual manusia yang halal. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Yang kedua, menjaga kesucian dan kehormatan. Karena pernikahan menjadi benteng yang melindungi seseorang dari godaan hawa, nafsu, dan perbuatan yang melanggar syariat. Ketiga, menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tujuan utama pernikahan ini adalah menciptakan hubungan yang damai, penuh cinta kasih, dan penuh kasih sayang. Keempat, melanjutkan keturunan yang baik. Yang kelima, menumbuhkan saling bertanggung jawab. Karena pernikahan mengajarkan tanggung jawab kepada pasangan dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya ada tips atau kriteria memilih pasangan. Yang pertama, carilah atau pertimbangkanlah harta. Kedua, keturunannya. Keempat, kecantikan atau ketampanannya. Selanjutnya yaitu tentang agamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.